Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait manga Tenkaichi Nihon Seikyo Bugi Shiketisen chapter ke-17, yang mana setelah akhirnya pertarungan ronde ketiga antara Yagi Munenori versus William Adams, kita akan diperlihatkan pertarungan selanjutnya yaitu ronde keempat Tenkaichi antara Kamizumi Iseno Kami versus Choco Honoi. Jadi seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan, yaitu setelah Yagi Munenori mengalahkan William Adams, wasit pun mengatakan, Tenkaichi ronde pertama pertarungan ketiga pemenangnya adalah perwakilan klan Oda, yaitu Yagi Munenori. Kemudian beberapa orang pun berkata, benar-benar pesta cuci mata, aku puas sekali. Siksaan abadi benar-benar mimpi buruk. Jadi ini teknik Yagi Munenori ya. Kemudian salah satu klan mengatakan, Inshu, apa kau sedikit merasa takut? Inshu pun menjawab, justru sebaliknya Sensei. Sekarang aku lebih penasaran siapa di antara kami yang lebih berbakat, Hozoin atau Yagyu Shinkageryo. Aku penasaran. Setelah itu Yagi Munenori pun kembali kepada Oda Nobutada. Di sini Oda Nobutada mengatakan, pada akhirnya kau memberikan mereka kekalahan telak ya. Tapi ingat, ini hanya satu kemenangan, langkah pertama menuju era perdamaian melalui pedangmu dan garis keturunanku. Yagyu pun mendengar itu menjawab, ya, tapi itu sulit diperjuangkan dalam arti tertentu. Saya harus berlatih dengan keras lagi. Kemudian setelah itu, tiba-tiba saja salah satu teman dari Yagi Munenori mengatakan, belajar lebih keras lagi, omong kosong. Kemudian, Yagi pun mengatakan, loh, sekarang ini baru kejutan untukku ya. Aku tidak pernah menyangka kau akan menonton pertarungan seperti ini, Takuan. Takuan pun mengatakan, aku tahu kau bisa mengakhiri pertarungan itu dalam satu tebasan jika kau ingin, Muchan. Jadi, kenapa kau menebas dan memotong tubuhnya seperti itu? Jangan biarkan iblis yang ada di dalam pikiranmu mengambil alih, atau suatu hari dia akan mengambil alih dirimu. Mendengar itu, Yagi pun menjawab, aku tidak akan pernah mengerti. Jika itu artinya untuk menguasai pedang, aku akan dengan senang hati menjadi iblis. Setelah mendengar hal tersebut, Takuan pun langsung menghajar Yagi Munenori tepat di kepalanya. Di sini kita bisa melihat Takuan yang sangat marah bahkan berkata, dasar bodoh. Dan kehilangan salah satu temanku begitu, Omong kosong apa itu? Setelah itu, Yagi pun berkata, astaga, sangat sulit untuk mengakhiri tinjumu saat tidak ada niat membunuh di dalamnya. Apakah Munenori yang tak terkalahkan baru saja menunjukkan rasa sakit, ucap orang-orang. Kurasa aku akan diambil alih oleh iblis saat aku marah. Kau tahu kan kalau aku benci saat kau bercanda seperti itu, ucap temannya. Setelah itu narator pun mengatakan, Yagi Munenori sang dewa kematian. Dengan kemenangannya juga kesannya yang sangat kuat yang membuat pertarungan di laut pun berakhir. Dan juga setelah itu kapal menuju daratan dengan medan pertarungan berikutnya, yang mana akan diperlihatkan pertarungan ronde keempat. Kemudian kita pun diperlihatkan panel tepatnya di Kastil Osaka, yaitu ada beberapa orang yang sedang berbincang. Mereka mengatakan, sudah berapa tahun kita mengobrol tetap muka seperti itu. Aku sedikit terkejut dengan Tenkaichi ini, yang awalnya direncanakan oleh Tuan Besar dan saya berencana memberitahu Anda. Apa tidak aku sangka pesta kecil ini sangat menyenangkan. Yang berbicara tersebut adalah Hashiba Hideyoshi. Hideyoshi mengatakan lagi, ada apa sebenarnya, Tuan? Kau seperti tidak bersenang-senang kan? Yang mana Hideyoshi di sini bernegosiasi dengan Shibata Katsue. Shibata mengatakan, Tokichiro, tidak ada pria yang aku benci di dunia ini selain kau. Dan aku akan pastikan hutangku ini dibayar kembali secara penuh. Hideyoshi mengatakan, senang melihatmu yang sama sekali tidak berubah. Kau masih kuat ya, iblis Shibata. Tapi itu tidak penting, sekarang kan kita tidak saling menyerang satu sama lain. Kenapa kita tidak berteman sebagai sesama pengikut klan Oda? Namun Shibata berkata, mundur kau monyet kotor, dasar kau. Kemudian setelah itu kita pun bisa melihat salah satu pelayan memanggil, Tuan Shibata, arena telah ditetapkan untuk pertarungan Anda. Sudah waktunya. Selanjutnya, sesuai dengan perintah Tuan Nobunaga,
kami telah menyiapkan arena yang cocok untuk pertarungan kali ini. Hideyoshi pun berkata, apa itu? Aku akan menonton sendiri dengan mata kepalaku. Yang mana yang berbicara tersebut adalah Shibata. Yang mana Shibata pada saat ini keadaannya sudah tua sekali. Dia pun mengatakan lagi, tepatnya di mana tempat Kamizumi dan aku akan menang. Setelah itu kita pun diperlihatkan arena pertarungan selanjutnya, yaitu di dalam kurungan besi. Wasit pun mengatakan, setelah pertarungan yang mementingkan lautan yang ganas, kita kembali lagi ke kastil Osaka. Tenkaichi ronde pertama pertarungan keempat, yaitu arena pertarungan. Kali ini adalah Sangkar Naga Kembar. Orang-orang pun yang melihat itu mulai terkaget dan berkata, itu kali ini dalam sangkar ya. Yagyu berkata, satu persatu arena sudah disiapkan ya. Ayah kali ini cukup antusias rupanya. Sepertinya di sana sangat sempit, tapi aku juga ingin mencobanya. Yang berbicara tersebut adalah Itosai. Bahkan Itosai berkata, aku tidak suka dimanjakan lawanku sebelum aku melawan mereka. Tapi ini pengecualian. Namun tiba-tiba saja salah satu klan, yaitu orang yang membawa Sasaki Kojiro, berkata, si bangsat Itosai. Melihat wajahnya di sini membuatku mual. Dan sepertinya di sana juga sudah banyak orang-orang yang datang menonton ya. Hozoin yang sebelumnya juga datang. Tentu saja ada Togo dan juga Ogasawara. Dan Haya Shizaki. Dan di sana juga ada, yaitu Miyamoto Musashi yang sedang ditarik oleh ayahnya. Nampak kita bisa melihat bahwa Miyamoto Musashi dan ayahnya terus-terusan ribut. Bahkan mereka selalu bertengkar dan membuat keributan. Di sini nampak mereka berbeda pendapat sehingga Miyamoto Musashi dihajar oleh ayahnya. Ayah mengatakan, dasar anak bodoh, kalau kau ingin menjadi yang terkuat di negeri ini, kau harus menonton pertarungan ini. Dan apa menurutmu orang yang mudi sepertimu bisa menang, Kau bahkan tidak bisa mengontrolnya. Dan pada saat sedang ribut dengan ayahnya, Miyamoto Musashi mendengar salah satu orang berbicara. Dia berkata, Harara. Okay, fine. Harara. There you go. Jadi kau bersama ayahmu ya, Boya. Kau tidak berhak berbicara seperti itu, Nona, ucap Miyamoto Musashi. Kemudian wanita itu berkata, Kotaro tidak membenci kesombonganmu, tapi perlu diingat dia adalah hewan peliharaan Kotaro, bukan ayah Kotaro. Kotaro akan merasakan nikmatnya pria tua kecil ini. Dia yang dipuji sebagai Kensei. Yang mana yang berbicara kepada Miyamoto Musashi adalah Fuma Kotaro, yang nanti akan menjadi lawan Miyamoto Musashi. Setelah itu kita pun diperlihatkan lagi wasit yang akan mempersiapkan pertarungan selanjutnya. Wasit berkata, dan sekarang inilah untuk memperkenalkan para petarung. Kensei benar-benar terkenal ya. Dan aku benar-benar bersemangat. Di sisi perwakilan timur, ada salah satu klan dari klan Shibata. Masuklah, keberadaannya sangatlah suci sebagai pendiri Shinkage Ryu. Dan juga nenek moyang Yagyu Nenori dan Hozoin Inshun. Bisakah tanpa ilmu berpedangnya, pria ini tak akan memiliki sejarah untuk diceritakan. Dan di sini, sekarang juga, dia akan mengukir sejarah baru. Dan dia adalah Sensei Kamizumi no Kami Nobusuna. Dan kita bisa melihat bahwa ada salah satu orang tua yang akan menjadi petarung ronde keempat Tenkaichi. Di sini dia sedang tiduran, bahkan di kasur seperti tidak bisa bergerak dan berkutik apa-apa lagi. Dia mengatakan, oh ya ampun, suaramu keras juga ya, seperti klakson. Orang-orang pun yang melihat kakek tua itu berkata, ya ampun, kasar sekali. Tunggu sebentar, tadi dia tidur kan? Ini seperti latihan bagimu Musashi. Apa yang kamu tertawakan dan apa maksudnya itu klakson? Kemudian setelah itu, Kamizumi Iseno kami pun mengatakan, jangan khawatir anak muda, bawakan saja ahli bela diri ke hadapannya. Beliau akan mengalahkan mereka bahkan dalam tidurnya, ucap salah satu asistennya yang ternyata dia adalah Marume Kurando. Marume mengatakan, jika kau ingin melihat bagaimana sensei kami bertarung saat dia bangun, aku minta agar kau membawa lawan yang benar-benar kuat. Setelah tantangan tersebut, wasitnya pun mulai kesal dan mengatakan, Marume Kurando, ku dengar dia cukup hebat ya, dan beraninya dia mengklaim seperti itu. Itu artinya aku hanya bisa berharap pada orang ini. Dia bukan hanya orang tua bodoh yang mesum kan? Kemudian setelah itu saya pun mengatakan,
Mungkin aku seharusnya tidak datang. Sekarang aku ingin bertarung. Dan aku benci dipaksa untuk menunggu. Yagi Munenori pun menambahkan, kau orang tua yang mengerikan ya. Mungkin di pertarungan kali ini kita bisa melihat wujud aslimu. Setelah itu wasit pun berkata, bagus sekali, aku tidak yakin apa dia itu seorang kensei atau hanya orang tua jalang, tapi dia adalah dewa pedang dan itu sudah pasti. Hanya ada satu orang dengan fisik yang luar biasa yang diberikan kepadanya oleh para dewa dan yang pantas untuk menghadapinya. Dengan kata lain, dia adalah di sisi barat, perwakilan dari klan Hashiba. Masuklah. Apakah orang terkuat di dunia menggunakan senjata ini? Apakah orang terkuat di dunia menggunakan baju armor? Jawabannya adalah tidak. Mereka yang benar-benar perkasa tidak membutuhkan senjata ataupun baju armor. Dan tepat sekali, sama seperti pria ini, seorang Rikishi tak terkalahkan yang tak tertandingi, yaitu sang dewa kekuatan Hino Choko. Yang mana kita bisa melihat seorang dengan perawakan tinggi besar akan menghadapi Kamizumi Ise no Kami. Semua orang pun mengatakan, aku Hideyoshi, dan Choko akan memberikan segalanya untuk memeriahkan pertarungan ini. Hozoin pun mengatakan, dia besar sekali ya. Jangan berbicara saat mulutmu penuh, ucap senseinya. Setelah itu kita bisa melihat bahwa Kamizumi Ise no Kami mulai terbangun karena melihat lawan yang sepadan. Dia pun mengatakan, apa ini giliranku untuk bertarung, ha? Murid-muridnya pun berkata, selamat pagi sensei, selamat pagi sensei. Ya, selamat pagi. Setelah itu wasit mengatakan, dia baru saja bangun kah? Setelah itu, Rondo pun berkata, tangan Anda sensei. Kamizumi Ise no Kami pun mulai menyiapkan badannya setelah bangun dari tidurnya dan menyiapkan pedangnya. Dia mengatakan, jadi kau ya yang akan bermain denganku, nak? Sepertinya kau itu anak yang baik. Tapi ngomong-ngomong, apa kau ini seorang manusia, nak? Setelah mendengar hal tersebut, semua orang pun mengatakan, Marume, apa Sensei Kamizumi bisa menang melawan makhluk itu? Marume menjawab, Sensei tidak mungkin kalah. Ini pertama kalinya bagiku melihatnya terbangun dari tempat tidurnya hanya dengan seorang pria berdiri di depannya. Setelah itu kita pun bisa melihat bahwa pertarungan keempat akan segera dimulai. Kamizumi Ise no Kami mengatakan, jadi namamu Choko-chan ya. Sekarang ayo kita bermain di kandang logam yang ada di sana itu. Akhirnya kau menatapku juga, Choko-chan. Baiklah kalau begitu, ayo kita mulai. Choko pun berkata, bunuh, bunuh, bunuh. Kamizumi pun yang benar itu mengatakan, begitulah nak. Haus darah adalah satu-satunya bahasa yang mereka ketahui. Dan panel pun selesai, yang mana kita akan diperlihatkan awal pertarungan Tenkaichi ronde keempat antara Kamizumi Ise no Kami per Choko. Nah, itu dia minasan terkait pembahasan manga Tenkaichi Nihon Saikyo Bugeisha Keteisen chapter ke-17. Jadi gimana minasan terkait kisahnya? Apakah seru atau punya pendapat lain? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!